Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Alposi FT UNAN akan melakukan pembahasan terkait soal UAS Penelitian Operasional 1 tahun 2023-2024. Kita lanjut ke soal pertama. Di sini diketahui bahwa seorang petani memiliki lahan seluas 500 hektar dan ingin menentukan berapa luas lahan yang harus ditanami gandum, jagung, dan juga kedelai. Lalu di sini ditampilkan datanya terkait tenaga kerja, biaya persiapan, dan juga keuntungan untuk masing-masing tanaman. Lalu di sini juga diketahui untuk jumlah orang hari yang dimiliki petani hanya 5.000 orang dan juga untuk dana persiapannya ini terbatas hanya 60.000 dolar. Dengan fungsi kendala berupa total luas lahan, total orang hari tersedia, dan juga biaya persiapan yang tersedia, serta kendala non-negatif. Lalu ada tiga variabel keputusan yang digunakan. X1 yakni luas lahan yang ditanami gandum, X2 luas lahan yang ditanami jagung, X3 luas lahan yang ditanami kedelai. Di sini juga ditampilkan untuk tabel solusi optimal simpleksnya. Maka kita lanjutkan saja ke pertanyaan 1A, yang mana asumsikan satu hari memiliki 8 jam kerja, apakah menguntungkan jika petani tersebut menambah tenaga kerja dengan upah 3 dolar per jam per orangnya? Baik, seperti yang sudah kita ketahui di soal tadi, di soal itu ditampilkan untuk solusi optimal si simpeksnya, yang mana terdiri dari variabel basis, yang mana untuk variabel basis sendiri ini merupakan variabel yang nilainya tidak nol dalam solusi saat ini. Yang mana di sini terdiri dari X4, X5, dan juga X2. Lalu ada B pangkat minus 1, yang mana B pangkat minus 1 ini merupakan nilai matriks di bawah variabel basis awal. Lalu ada solusi dual, yang mana solusi dual ini merupakan solusi yang biasanya menampilkan shadow price. Lalu juga ada solusi primal. Untuk solusi primal sendiri ini mencakup nilai dari semua variabel keputusan yang memenuhi semua kendala dan juga fungsi tujuannya. Lalu seperti yang kita ketahui di soal tadi, ada variabel keputusan, ada tiga variabel keputusan. Lalu ada fungsi tujuannya, yang mana kita sudah tahu untuk keuntungan dari masing-masing X1, X2, dan X3. Lalu juga ada fungsi kendala yang juga sudah diketahui di soal tadi. Lalu di sini kita akan menguji apakah menguntungkan jika kita menambah tenaga kerja dengan upah 3 dolar per jam per orangnya. Nah, kita bisa melihatnya dari variabel dual sendiri, yang mana pada solusi dual itu ada X4, X5, X6. Sedangkan kita ingin melihat untuk tenaga kerja atau hari per orang, yang mana itu merupakan variabel slack X5. Di sini bisa kita lihat X5 untuk solusi dualnya itu sebesar 0. Lalu, jika kita menambah satu orang per hari untuk tenaga kerjanya, maka kita membutuhkan biaya sebesar 3 dolar per jam dikali 8 jam per hari. Lalu kita mendapatkan biaya untuk menambah satu orang pekerja itu sebesar 24 dolar per harinya. Maka dari asumsi yang diterapkan tadi, itu tidak akan menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu orang pekerja per hari yakni sebesar 24 dolar. Namun penambahan yang dilakukan tidak menambah total keuntungan yang didapatkan karena shadow price dari si tenaga kerja sendiri itu nol. Jadi tidak akan berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan oleh sang petani. Oke, kita lanjutkan ke soal 1B, yang mana di sini ditanya, jika petani tersebut menerima tawaran kontrak penjualan gandum yang setara dengan hasil tanam seluas 100 hektar, apakah solusi yang diberikan oleh tabel di atas masih tetap optimal? Jika tidak, berikan solusi optimal yang baru. Di sini kita bisa ketahui dari variabel basis sendiri yang memiliki nilai itu dari X1, X2, X3 itu hanya X2, yang mana di sini didapatkan bahwa X2-nya itu 400 hektar, sedangkan X1 dan X3 itu tidak memiliki nilai atau 0 hektar untuk X1 dan juga X3. Sedangkan di syarat baru ini kita ditentukan bahwa si X1 ini harus sama dengan 100 hektar. Maka dari itu, dari tabel solusi simplex di atas sudah tidak sesuai lagi karena hasil awal berbeda dengan syarat baru, sehingga solusi di atas tidak optimal dengan kondisi baru yang ada saat ini. Nah, kita ingin melihat berapa untuk solusi optimal untuk X1, X2, dan X3, serta kendala lainnya. Maka kita harus mempertimbangkan terkait fungsi kendala yang kita punya tadi, seperti untuk fungsi kendala 1 itu total luas lahan baru karena X1 sudah ditetapkan sebesar 100, jadi ada pengurangan luas lahannya itu 500 dikurang 100, ada pengurangan minus 100.
Lalu ada total orang hari pekerja yang mana tadi X1 sudah 100, maka untuk total orang hari pekerja ini pembatasnya juga berubah menjadi 500 minus 600. Jadi ada perubahan sekitar minus 600. Begitu juga dengan biaya persiapan ada pengurangan sekitar minus 10.000. Yang mana untuk perubahan ini, untuk X barunya kita bisa mencarinya menggunakan X bintang sama dengan pangkat minus 1 kali B. Lalu bisa kita jabarkan rumusnya seperti ini, yang mana T ini merupakan perubahan yang terjadi pada fungsi yang kita inginkan. Lalu kita bisa masukkan nilainya menggunakan rumus di atas, yang mana untuk X bintang yang pertama itu kita masukkan yakni nilai dari si solusi variabel basis sendiri yang mana itu sebesar 100, 1800 dan juga 400. Lalu kita tambah dengan nilai dari basis nilai dari matriks yang ada di bawah nilai slack ini, yang mana itu 1, 0, minus 1/150, 0, 1, hingga 1/150. Lalu untuk T-nya ini sesuai dengan perubahan yang terjadi tadi, yakni untuk total luas lahan baru itu berkurang minus 100, lalu berkurang total orang hari kerja itu sebesar minus 600, dan juga biaya persiapan itu juga berkurang sekitar minus 10.000. Sehingga untuk X barunya itu didapatkan 200 per 3, 5.200 per 3, dan 1.000 per 3. Yang mana 1.000 per 3 ini menjadi X2 sesuai dengan urutan dari variabel basis sendiri. Sehingga didapatkan luas lahan optimal yang baru itu untuk X1-nya sebesar 100 hektar, X2-nya sebesar 1.000 per 3 atau 333,3 hektar, dan X3-nya tuh sebesar 0 hektar. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal ke nomor 2, di mana diketahui sebuah perusahaan harus mengirimkan gandum dari gudang 1, 2, dan 3 ke penggilingan A, B, C, dan D. Gudang 1 memiliki kapasitas 10 ton, 2 dengan kapasitas 12 ton, dan gudang 3 dengan kapasitas 15 ton. Penggilingan A memiliki permintaan sebesar 8 ton, B dengan permintaan sebesar 9 ton, C dengan permintaan sebesar 10 ton, dan D dengan permintaan sebesar 8 ton. Diketahui biaya transportasi per ton diberikan pada tabel berikut ini. Gudang 2 dan 3 harus dikosongkan karena akan digunakan untuk menyimpan jagung. Perusahaan tersebut mengklaim solusi berikut ini adalah optimal. Yang pertama, kirimkan gudang ke 1 ke penggilingan C sebesar 8 ton, dari gudang 2 ke A sebanyak 4 ton, dari gudang 2 ke D sebanyak 4 ton, dari gudang 3 ke A sebanyak 4 ton, dari gudang 3 ke B sebanyak 3 ton, dan sisakan sebanyak 2 ton di gudang 1. Buktikan apakah klaim perusahaan tersebut benar, dan jika tidak, berikan solusi yang lebih baik. Baik, berdasarkan soal, diketahui beberapa informasi berikut ini, di mana terdapat 3 gudang dengan 4 penggilingan, yaitu A, B, C, dan D, di mana masing-masing distribusi barang per ton itu memiliki biaya transportasi, dan masing-masing gudang memiliki kapasitasnya, dan masing-masing penggilingan memiliki permintaannya. Nah, berdasarkan soal juga diketahui bahwa perusahaan sudah mengklaim solusi di mana gudang 1 itu mendistribusikan ke penggilingan C sebesar 8 ton, gudang 2 mendistribusikan ke gu- penggilingan A sebesar 4 ton, lalu dari 2 ke D sebesar 8 ton, dari gudang 3 ke A itu 4 ton, dari gudang 3 ke penggilingan B itu 9 ton, dan gudang 3 ke C sebesar 2 ton. Dan berdasarkan perhitungan antara besaran ton dan biaya yang diperlukan, maka biaya total yang diperlukan untuk solusi dari perusahaan ini adalah sebesar $482. Nah, berdasarkan soal ditanyakan, apakah solusi yang diberikan perusahaan itu telah tepat dan layak, dan jika belum, berikan solusi yang lebih optimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan metode Liskos untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan perusahaan itu sudah merupakan solusi paling optimal atau belum. Nah, metode Liskos sendiri adalah metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi barang atau sumber daya dari berbagai sumber ke berbagai tujuan, dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya transportasi atau distribusi. Nah, berdasarkan soal kita telah membuatkan berbagai informasi di yang terdapat 3 gudang dengan 4 tujuan penggilingan, dan masing-masing gudang memiliki kapasitas dan masing-masing penggilingan memiliki permintaan. Nah, langkah awal dalam metode Liskos ini adalah kita harus melihat eh,
biaya mana yang paling kecil. Nah, berdasarkan tabel ini kita dapat melihat bahwa biaya paling kecil untuk transportasi ini adalah sebesar $12. Nah, untuk $12 sendiri itu kita dapat menemukannya dari 2 ke D dan dari gudang 3 ke B. Maka kita langsung mendistribusikan barang dan untuk gudang 2 ke D itu sebesar 8 ton sesuai dengan kapasitasnya. Kita habiskan kapasitas di gudang 2. Lalu untuk di gudang 3 itu langsung kita distribusikan sebesar 9 ton sesuai dengan permintaannya. Nah, maka di sini kita telah memenuhi permintaan untuk penggilingan B dan penggilingan C. Maka untuk gudang lain pada penggilingan B dan D itu langsung kita silangkan seperti yang ada pada layar. Langkah berikutnya adalah kita menentukan biaya yang paling minimum berikutnya. Setelah $12, lalu ada $13. Nah, di sini $13 itu terdapat pada yang belum tersilang itu pada gudang satu menuju A dan gudang satu menuju C. Nah, di sini dipilih 8 karena di sini dipilih ke C karena kita ada ketentuan bahwa kita harus mengosongkan 2 dan 3 gudang 2 dan 3. Maka karena dipilih gudang satu itu bisa ke A dan ke C, di sini lebih dipilih ke C supaya nanti bisa gudang 2 dan 3 itu didistribusikan kepada penggilingan A ataupun ke penggilingan C. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita mendistribusikan sebesar 8 ton dari gudang satu menuju penggilingan C sehingga barang di gudang satu itu telah habis karena berdasarkan soal eh, harus meninggalkan barang sebesar 2 ton di gudang satu karena diketahui kita harus mengosongkan gudang 2 dan 3 sedangkan kapasitas itu berlebih 2 ton dibandingkan dari permintaan sehingga secara tidak langsung kita harus meninggalkan barang sebesar 2 ton di gudang satu sehingga apabila kapasitas yang terpakai itu sudah 8 ton maka gudang satu dianggap sudah habis kapasitasnya. Lalu langkah berikutnya adalah kita lanjut ke eh pada angka-angka pada kotak yang belum terisi di mana di sini yang belum terisi itu sebelumnya itu ada di gudang 2 ke A dan gudang 2 ke C. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara dua biaya ini yang paling minimum adalah yang $16 dibandingkan $20. Karena kita harus mengosongkan dari eh, gudang 2 maka kita mendistribusikan sebesar 4 ton ke ke penggilingan A sehingga untuk permintaan di penggilingan A itu tersisa 4. Nah, langkah berikutnya kita akan memberikan X pada 20 ini karena kapasitas di gudang 2 itu sudah habis. Next, yang tersisa itu hanya 19 dari gudang 3 ke A dan dari gudang 3 ke C. Nah, karena kita harus memenuhi permintaan terlebih dahulu, permintaan A itu tersisa 4 lagi sebelumnya dan gudang C itu sebesar 2 lagi, maka kita harus mendistribusikan dari gudang 3 ke A itu sebesar 4 ton, dari gudang 3 ke C itu sebesar 2 ton, sehingga untuk kapasitas di gudang 3 itu sudah habis, dan untuk permintaan masing-masing pengirian itu sudah terpenuhi. Berdasarkan hal ini, kita dapat menentukan total biaya, di mana total biaya itu dengan mengalihkan berapa ton yang didistribusikan dengan biaya perpindahan per tonnya, biaya transportasi per tonnya. Nah, di sini kita kalikan 8 dikali 13, ditambahkan dengan 4 kali 16, ditambahkan 8 kali 12, tambah 4 kali 19, ditambah 9 kali 12, ditambah 2 kali 17, sehingga biaya total yang diperlukan adalah sebesar $482. Nah, kesimpulan dapat kita tarik adalah solusi yang diklaim oleh perusahaan sudah benar karena berdasarkan klaim yang diberikan perusahaan tadi, biaya total yang diberikan juga $482. Oke, lanjut ke soal ketiga. Tentukan solusi optimal persoalan penugasan berikut ini. Tujuannya meminimasi total biaya. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat 4 pekerja yang akan ditugaskan kepada 4 pekerjaan. Berdasarkan hal ini, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode Hungarian, di mana metode Hungarian ini adalah salah satu metode dalam assignment problem atau sering dikenal trial and error. Nah, untuk metode Hungarian ini, karena ini sudah konteksnya minimasi, maka kita langsung aja ke langkah yang pertama itu row reduction, di mana eh, row reduction ini kita menentukan nilai minimum row setiap barisnya, lalu lalu
kita kurangkan setiap nilai dari setiap yang ada pada kolom dengan yang ada pada tabel dengan nilai minimum row. Misalkan di sini pada baris satu kolom satu itu bernilai 4 dengan minimum row-nya 4 sehingga nilai di tabel barunya bernilai 0 karena 4 dikurangkan dengan 4. Lalu 8 dikurang 4 sama dengan 4, 12 dikurang 4 sama dengan 8, dan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Setelah kita mendapatkan tabel baru, lalu kita tentukan dulu minimum dari kolomnya. Misalkan berdasarkan tabel ini, berarti untuk minimum pada kolom pertama itu 0, pada kolom kedua 0, kolom ketiga 3, dan kolom keempat 0. Baik, untuk selanjutnya itu kita lanjut ke tahapan optimisasi dari problem dengan menggunakan row scanning dan column scanning. Yang pertama, kita telah mendapatkan tabel pada hasil sebelumnya dengan pengurangan kolom. Lalu langkah berikutnya itu kita akan row scanning di mana kita lihat pada baris pertama itu terdapat 1 0, maka kita akan beri garis vertikal pada yang untuk menutupi nol tersebut dan nol tersebut kita beri warna kuning. Lalu berikutnya untuk baris yang kedua itu tidak terdapat eh, satu tepat 1 0 maka kita skip. Lalu untuk baris ketiga kita mendapatkan satu tepat 1 0 maka kita tandai dengan warna kuning dan kita berikan garis vertikal. Lalu untuk baris keempat kita tidak menemukan 1 0 maka kita skip. Lalu berikutnya kita lakukan kolom scanning di mana untuk baris pertama itu terdapat 1 0 dan sudah ditandai sebelumnya berdasarkan row scanning. Lalu untuk kolom kedua itu terdapat 2 0 maka skip. Lalu untuk kolom ketiga itu terdapat 2 0 maka di skip, dan kolom keempat terdapat 1 0 maka kita beri tanda warna kuning dan kita berikan garis secara horizontal. Nah, berdasarkan hasil ini kita belum menutup semua nol, di mana terdapat 1 0 pada baris 2 kolom 3 maka eh, kita dapat menutup pada baris 2 kolom 3 dengan warna biru. Karena di sini tidak terdapat tepat 1 0 maka kita berikan itu bebas garis vertikal ataupun horizontal. Nah, untuk berdasarkan ini kita dapat menentukan bagaimana penugasannya, di mana untuk satu itu langsung ke satu, lalu 3 langsung ke 2, dan 4 itu langsung ke 4. Nah, sedangkan untuk pekerja 2 itu, dia kan memiliki 2 0 itu ke pekerjaan 2 dan 3. Karena pekerjaan 2 sudah dipilih oleh pekerja 3 maka pekerja 2 itu ditugaskan kepada pekerjaan 3. Sehingga untuk total biaya itu dapat kita ambil dari biaya di 1.1, 2.3, 1.1, 2.3, 3.2, dan 4.4. Sehingga biaya totalnya itu sebesar $24. Terima kasih. Sekian penjelasan tutorial USOR 2025. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.